Welcome back to salah ya. Beda. Jangan nostalgia. Beda orangnya ya. Oke. Gimana openingnya gimana? Gini, biasanya tuh openingnya bakal halo sobat WMN. Ya udah aku Kembali ikutin. lagi gitu. Ya udah ya, 1 2 3. Halo Sahabat WMN. Kembali lagi di Podcast Podcast WMN. WMN. Oh Yeay. gitu. Yeay. Oke. Oke. Nah, kali ini kita perkenalkan dulu kan. Iya, ya? kenalin dulu. Karena aku bersama senior nih. Legend. Legend. Oh, legend, living legend. Ya, gitu. Jadi aku Zalfa sebagai host untuk podcast hari ini dan juga legend kita. Dan aku Mas Agung. Oh, salah. Bukan ya, aku Kepas, teman-teman. Oke. Kepas. Oke, Mas. Oke. Ya. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai education consultant dari UMN. Oke, mantap. Tapi hari ini kita bakal ngebahas apa sih? Kita akan ngebahas sesuatu tentang UMN. Baik, akan membahas tentang apa itu? Kira-kira apa, Zal? Kira-kira. Kenapa kita lempar-lemparan gini ya? Mungkin dari kameramen bisa dijawab ya. Bercanda mulu. Bercanda mulu, gimmick Bercanda terus mulu, ya. Oke. Oke, Kita durasi. kali ini akan membahas tentang lomba penelitian belia. Nah, lomba penelitian belia atau yang disingkat LPB. LPB. Nah, apa sih lomba Khususnya penelitian untuk belia? Banten. Oh, khusus Banten ya? Untuk Banten. Apa sih lomba penelitian belia ini? Jadi untuk lomba penelitian belia ini memang dikhususkan untuk para belia. Kok jangan nanya begitu kok? Gue nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tahu tapi takut salah. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Oke. Editor semangat. Jadi LPB atau lomba penelitian belia ini nanti akan dijelaskan oleh ahlinya. Oke, kita nggak berdua doang nih. Kita berdua dong, tapi nanti ada sulap. Oh bukan, beda. Bukan apa-apa ya. Ini bukan acara sulap-sulapan. Tapi kita akan mengundang siapa? Pak Presiden. Enggak ya? Terlalu berat ya Pak Presiden. Kita akan mengundang Pak Niki, teman-teman ya. Pak Niki ini selaku dari Dekan Dekan. dan juga dosen Aduh, FTI. iya, tanpa lama-lama lagi lah, kita nanti langsung undang Pak Niki untuk menjelaskan apa itu LPB, kenapa LPB ada di UMN, kenapa lomba penelitian belia gitu ya. Dan kenapa penting gitu. Kenapa penting harus ikut lomba itu. Betul. Ya, nanti kalian boleh langsung lihat sendiri ya, dan langsung aja kita mau sulap. Bukan. Kan mau panggil. Bedah rumah. Oh. Bedah rumah. Oke, langsung aja kita manggil Pak Niki. Niki. Jeng. Nah. Kedatangan langsung nih Pak Nikinya. Mungkin kita boleh kenalan dulu ya Yes. sama Pak Niki. Oke. Bapak Niki boleh silakan kenalkan. Oke, halo, salam kenal semuanya. Nama saya Niki Prastomo. Saat ini diberikan amanah sebagai dekan di Fakultas Teknik dan Informatika. Saya sendiri sebagai staf pengajar di program studi Teknik Fisika. Siap. Oke, Berarti selain- kita sapanya Pak Niki aja. Iya Pak Niki. Iya, Oke. betul. Oke, selain jadi dekan tapi juga jadi dosen. Jadi Ya. dosen. Oke. Sudah pasti. Tapi Pak Niki nih, hari ini kita bakal membahas apa sih? Nah, jadi di fakultas saya di FTI ini di bulan Oktober nanti itu ada event yang namanya Lomba Peneliti Belia Banten UMN 2022. Jadi lomba soal penelitian tapi untuk teman-teman sekolah menengah itu eventnya. Oke, untuk soal penengahnya itu mungkin Pak Niki boleh kasih tahu nggak nih dari SMP kah atau mungkin SMP kelas berapa, SMA kelas berapa gitu? Oh, jadi untuk lomba ini terbuka untuk teman-teman dari SMP ataupun juga SMA. Jadi tergantung dari sekolahnya ya siapa yang akan dikirimkan ya, karena tiap sekolah nanti punya kuota untuk mengirim 2 tim. Hanya 2 tim aja dari tiap sekolah yang mewakilinya, dan satu timnya maksimum 2 anak. Gitu. Jadi mau yang ngerjain sendiri boleh ataupun yang berdua itu bisa juga. Oke. Gitu. Pak, kalau misalnya ini kan aku berpikir sebagai mahasiswa nih ya Pak ya. Misalnya aku mahasiswa, untuk mau ngerjain skripsi aja tuh kayak deg-degan. Gimana sih Pak antusias anak-anak SMP, bahkan SMP ya, aku nggak kepikiran loh Pak, maksudnya ya nggak sih? Anak SMA yang kelas 3 mau kuliah pasti kepikiran skripsi. Masuk kuliah aja belum mikirin Udah skripsi. kepikiran skripsi. Sekarang anak SMP diajak untuk penelitian. Penelitian. Iya. Animonya gimana? Pak? Jadi
Kalau saya sendiri sebagai seorang dosen gitu ya yang ikut penelitian, sangat melihat bahwa penelitian itu punya dampak yang besar, sadar nggak sadar ya, bagi perkembangan anak-anak remaja terutama. Betul. Karena ketika kita melakukan penelitian itu pasti akan dilatih rasa penasaran, dilatih melihat empati ya, melihat oh ini ada masalah nih, masalahnya kenapa bisa itu terjadi, siapa yang terpengaruh, dan gimana ya saya bisa menyelesaikannya gitu. Itu kan dari rasa empati, kemudian terbentuk rasa penasaran, kemudian juga akhirnya dia mencoba belajar sesuatu, mencari ilmu dari orang lain gitu ya, dari sumber-sumber buku ataupun penelitian orang lain misalnya. Itu mau nggak mau membuat daya kreativitas, kemudian juga berpikir critical thinking ya, berpikir secara kritis itu akan muncul. Nah, kenapa nggak dimulai dari awal gitu? Kenapa usia-usia remaja yang saya rasa juga penting karena mereka juga dalam tahap perkembangan gitu ya, pola pikir, berpikir kreatif, berpikir logis, masuk juga gitu. Dan UMN melihat itu poin penting, jadi kita ingin mendukung agar lomba peneliti belia ini juga bisa dilakukan di level sekolah menengah. Jadi nggak harus nunggu skripsi tahun 4 untuk melakukan penelitian, tapi pola pikirnya yang kita kejar gitu di lomba ini. Gitu. Tapi animonya rame ya Pak ya? Rame. Jadi lomba peneliti belia ini UMN bekerja sama dengan Center for Young Scientists. Dalam pelaksanaannya Center for Young Scientists sudah melakukan ini dari tahun 2005 hingga sekarang. Dari 2005 hingga 2012 lombanya itu langsung level nasional. Nah, di 2013 muncul ide karena antusiasmenya makin banyak, kenapa enggak lombanya ini di level provinsi dulu gitu. Jadi kalau langsung level nasional mungkin yang muncul adalah yang anak-anak dari kota-kota besar aja misalnya. Tapi yang anak dari kota-kota kabupaten misalnya jadinya nggak punya kesempatan langsung bersaing. Nah, akhirnya untuk bisa mendukung pembinaan buat sekolah-sekolahnya juga dibuat kegiatan-kegiatan lomba-lombanya di level provinsi. Jadi dari 2013 sampai sekarang lomba peneliti belia ini ada di level provinsi yang nantinya menjadi lomba berjenjang, juara yang di level provinsi masuk ke level nasional. Menarik gitu. Oke, berarti LPB ini memberikan mungkin anak-anak yang di daerah-daerah yang kurang tersorot mungkin ya, itu memberikan kayak kesempatan untuk mereka bisa lebih maju lagi. Nggak kayak walaupun misalkan di Jakarta atau mungkin yang memang kota-kota besar itu yang lebih tersorot kayak pengen kayak mereka, tapi inilah difasilitasi diwadahi dengan LPB ini ya Pak ya. Betul. Menarik banget ya Salva ya. Berarti anak-anak zaman sekarang ini meskipun belum kuliah tapi udah kepikiran. Keren. Jadi mau ikut. Betul. Balik lagi dong. Pernah ada kasus itu lombanya dia gara-gara dia sering main ke rumah neneknya. Di rumah neneknya tuh banyak furniture tua kali ya gitu ya. Banyak yang jamuran gitu. Gimana caranya jamur itu bisa bersih, kan biasanya pakai bahan kimia lah ya gitu. Nah, si anak ini kepikiran gimana caranya bisa ngebersih jamur itu tapi nggak pakai bahan kimia. Dari neneknya juga bercerita gitu, biasanya ada nih kalau buat ini pakai apa mungkin bahan tradisional gitu ya. Daun apa dipakai atau apa, akhirnya dicoba dan itu jadi hasil penelitian buat anak-anak SMA itu. Jadi dari hal-hal yang mungkin fenomena yang mereka sering lihat bisa dieksplorasi gitu. Menarik banget. Oke, lanjut dulu Kak Zalfa. Berarti si LPB ini mungkin kayak hal-hal yang dianggap sepele kali ya. Dianggap sepele tapi mungkin bisa menjadi penelitian nih. Gitu, bisa menjadi titik cerah untuk anak-anak yang bisa berkembang dan juga yang lainnya juga. Abis itu kira-kira ada ini nggak sih Pak? Maksudnya kan kita melakukan penelitian setelah itu kira-kira akan di-share atau mungkin biar orang-orang yang bisa lebih tahu apa sih penelitian ini gitu, hasil penelitiannya. Jadi tahapan lomba LPB Banten ini yang di UMN nanti Oktober itu para siswa mereka akan mempersiapkan materi dalam bentuk laporan penelitian. Kita nggak minta laporan yang satu kayak skripsi tebel-tebel, nggak kok. Extended abstract kayak 2 halaman aja untuk bisa menginfokan apa sih yang mereka temukan. Nantinya mereka akan menempatkan informasi tadi dalam bentuk poster.
Nah, posternya itu akan dipamerkan. Jadi nanti di Oktober itu ada teman-teman peserta yang ikut lomba akan memberikan laporan dalam bentuk poster. Teman-teman yang lain boleh datang yang bukan peserta ya untuk melihat apa sih yang dikerjakan oleh teman-temannya lagi gitu. Jadi kita pengen mengundang peserta untuk memberikan sharing hasil laporannya dan juga teman-teman yang nggak ikut lomba untuk belajar dari yang melakukan penelitiannya. Benar gitu. Berarti bukan berbentuk yang buku ya. Skripsi bukan ya, skripsi. yang bikin aduh pusing kenapa ini tulisannya makanya kalau udah selesai lomba ini langsung S1 gitu. Udah selesai Jadi laporan. Tapi mungkin lebih disederhanakan dengan mungkin gambar yang menarik juga ya. Dari sisi desain posternya kita ada. Menarik. Nah, Pak, kalau sebenarnya tujuan awalnya si LPB untuk buat ini tuh sebenarnya apa sih, Pak? Apa hanya karena memang mau mengedukasi anak-anak untuk curiosity-nya, atau ada tujuan lain di balik itu, Pak? Ya. Poin utama pastinya dari curiosity tadi itu bagaimana kita bisa menggugah dari siswanya gitu. Namun walaupun yang peserta lombanya adalah siswa, yang kita kejar juga harapannya adalah sekolah. Karena ketika si anak itu ikut lomba penelitian ini gitu, mau nggak mau kan sekolah tahu ya, kan mewakili sekolah. Harapannya sekolah pun juga melihat bahwa oh iya ya penting ya gitu. Jadi bukan hanya siswa yang dikejar. Dalam hal ini gimana sekolah juga mau melihat bahwa pentingnya poin curiosity tadi. Jadi bukan hanya UMN aja yang lihat, kita mau ngajak nih sekolah-sekolah, yuk sekolah penting juga loh ini gitu. Lagi pula pemenang dari lomba peneliti belia ini itu karena lombanya itu masuk atau dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, Presnas Kemendikbudristek. Ini akan bisa membantu siswa itu untuk misalnya kalau mau melanjutkan sekolah beasiswa dan lain-lain itu diakui nih lombanya gitu. Lomba ini memang kredibel gitu. Nah, jadinya sekolah pun semangat untuk membina penelitian, membina ekskul mungkin ya, ekskul yang ada di sekolahnya pun bergerak ke arah penelitian ini. Gitu. Jadi bukan hanya soal siswanya tapi sekolahnya, kita ingin kayak bikin komunitas kali ya. Komunitas terutama nih di Banten dari sekolah-sekolah untuk bergerak bersama soal inovasi dan juga penelitian ini. Gitu. Keren. Iya. Jadi nggak cuma anaknya juga, tapi sekolahnya juga, betul. Tapi ternyata LPB ini bukan suatu lomba yang ecek-ecek ya. Tadi kan sempat disebutkan juga lomba yang udah diakurasi Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud ya, Pak ya? Iya. Itu jadi bukan ecek-ecek. itu dia yang penting juga. Nah, Pak, ini kan tadi kita ngomongnya mengenai siswa tentang sekolah. Gimana sama anak-anak yang mungkin sampai saat ini tuh belum bersekolah, Pak? Misalnya dari umum atau dari yang belum beruntung untuk bisa mengenyam sekolah, tapi dia punya curiosity, dia mau untuk belajar, mau ikutan, bisa nggak, Pak? Kalau untuk lomba ini memang saat ini kami baru bisa mengakomodir yang mewakili sekolah saat ini. Tapi namanya belajar kan bisa dari mana aja. Itu maksudnya. Betul. Nah, jadinya kami sendiri dari FTI dan juga bekerjasama dengan CES itu ada komunitasnya gitu. Kalau teman-teman Sobat UMN ya, Sobat UMN mau ngecek juga dari Instagram ataupun Facebook grupnya CES Mitra UMN ini, itu juga banyak informasi soal penelitian. Itu tuh kan terbuka buat umum, jadi kalau mau belajar itu bisa dari situ. Di YouTube-nya CES juga ada contoh-contoh penelitian yang sudah ada itu seperti apa. Jadi belajar curiosity bisa juga diambil dari sana. Workshop memang saat ini untuk siswa, untuk sekolah gitu ya. Tapi publikasinya saya rasa itu bisa banget dimanfaatkan oleh halayak umum, bahkan oleh orang tua yang mungkin anaknya masih SD gitu ya. Belajar soal curiosity itu contohnya kayak gini, dia coba bikin anak kecil itu jadi penasaran dengan contoh-contoh yang ada juga bisa soal ini gitu. Jadi artinya dari luar pun nggak masalah, ikut organisasinya, iya, komunitasnya, betul. Lalu bisa ikutan. Betul. Tapi mungkin kita dari tadi ngomongin tentang LPB-nya, tapi kalau misalkan ternyata misalnya Kokefas adalah seorang SMA nih, anak-anak SMA. Oh iya, emang aku masih SMA. Masih muda ya. Mukanya masih cocok lah anak SMA. Cocok, oke. Misalnya Kokefas nih mau mendaftar, kira-kira ada syarat atau mungkin tahapan yang perlu dilalui nggak sih, Pak? Oke.
lomba ini yang pastinya Kevasnya harus mewakili sekolah. Jadi nanti ada beberapa dokumen yang harus disubmit pada saat mendaftar. Mendaftarnya gratis. Gratis. Nggak ada biaya pendaftaran. Ini kita tampilin sih, gratis. Biaya pendaftarannya nggak ada, semuanya gratis. Yang perlu disubmit adalah pastinya laporan penelitian tadi ya. Disebutnya extended abstract, jadi sedikit aja, nggak panjang-panjang. Kemudian juga surat keterangan dari sekolah bahwa memang kalau Kevas ini mewakili sekolah. Dan juga ada dalam bentuk di online itu pendaftarannya memberikan kesempatan ataupun apa ya, bisa dibilang buat UMN untuk menginfokan nih bahwa Kevas ikut loh di program ini gitu. Judulnya ini biar kami bisa mengencourage teman-teman yang lain misalnya tahun depan gitu ya. Oh, ini ya contoh-contoh penelitian yang pernah dilakukan tahun ini. Jadi kayak ada persetujuan nih dari Kevas. Dan dokumen-dokumen itu template-templatenya udah tersedia juga secara online. Link pendaftarannya itu di bit.ly/lpb Banten UMN 2022 pendaftaran. Itu untuk panjang juga ya Pak ya. Mungkin kita tampilin nanti ditampilin boleh di pause ya teman-teman kalau kepanjangan. Kalau untuk yang petunjuk teknisnya itu masuknya ke bit.ly/lpb Banten UMN 2022 dokumen. Wow. Gitu. Udah lengkap semua di situ. Ada 2 link yang berbeda ya Pak ya. Kalau yang pertama tadi mungkin aku coba ulangi lagi ya. Untuk link pertama itu untuk pendaftarannya di bit.ly/lpb Banten UMN 2022 pendaftaran. Kalau misalkan untuk teknisnya ya, untuk dokumennya itu ada di bit.ly/lpb Banten UMN 2022 dokumen. Gitu. Nanti kita tampilkan juga ya di atasnya. Di atasnya. Benar banget. Oke. Nah Pak, ini aku juga mau tanya nih. Ini kan pasti anak-anak yang baru pertama kali dengar, wah kayaknya menarik juga nih. Penelitian gak panjang-panjang banget, terus dibikin kayak poster gitu kan ya Pak ya. Cakupan yang diteliti tuh apa aja sih Pak? Apakah semua topik boleh diteliti gitu Pak atau gimana? Di lomba yang di UMN tahun 2022 ini, lombanya mencakup 7 bidang. 7 bidang. Jadi buat teman-teman yang IPA ataupun IPS bisa masuk nih. Yang pertama fisika. Wow. Langsung wow. Terus ada matematika. Nah, ini menarik. Ada juga komputer, ada ilmu hayati dan juga lingkungan. Itu untuk dari sisi IPA. Dari sisi IPS-nya itu ada ekonomi dan juga sosiologi. Jadi buat teman-teman IPA mau IPS silahkan bisa bergabung ke lomba ini. Menarik ya Pak ya. Kok Kevas mau ngambil yang MTK atau? Aku yang fisika. Pak, apakah terbatas nggak Pak? Misalnya anak IPS tapi dia penasaran banget sama fisika. Boleh. Itu bebas silahkan. Bebas. Mau lintas bidang bareng-bareng misalnya mengerjain yang soal lingkungan. Ada anak IPA-nya, ada anak IPS-nya boleh. Barengan dalam satu kelompok itu. Atau yang fisika, ada yang suka fisikanya banget tapi misalnya aplikasinya untuk ekonomi misalnya. Boleh juga tuh tandem. Jadi, boleh lintas. Mix aja nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kalau misalnya kayak cryptocurrency, ekonomi gitu, boleh nggak Pak? Boleh tuh dari komputernya ada mungkin ya, dan dari bisnisnya ataupun ekonominya bisa. Semakin kompleks semakin bagus atau gimana Pak? Kalau penilaian pasti tergantung nanti ya. Jadi kita ada dewan juri nanti, dewan juri. Ahli-ahli di bidang 7 tadi itu pasti kita datangkan nih nanti sebagai dewan juri. Juri ini akan menilai poster. Nah, pemenang poster ataupun yang poster yang bagus-bagusnya nanti hasil laporannya itu kan ketika dia presentasi dinilai sama juri-juri. Yang bisa dibilang top-topnya poster ini nanti akan masuk ke babak final. Jadi poster itu sebagai babak penyisihan, tahapan penyisihan. Pada saat babak finalnya itu dalam bentuk oral presentasi. Jadi presentasi langsung nih pakai PowerPoint. Umum atau hanya di depan juri Pak? Di depan umum. Karena memang niatnya kan berbagi ya. Niatnya berbagi ilmu gitu. Menarik. Ilmu. Nah, terus berarti poin penilaiannya lebih penting di posternya atau di hasil penelitiannya Pak? Dalam hal ini hasil penelitian masih lebih poin penting pentingnya daripada posternya. Dari posternya. Jadi
karena kan mungkin untuk mendesain ataupun warna dan lain-lain itu bisa jadi ada yang lebih fokus ke sana, tapi konten yang nggak oke kan nggak pas juga ya gitu. Jadi kita pasti tetap lebih ke konten gitu. Biasanya jadi nggak usah khawatir soal desainnya. Soalnya kan biasanya yang suka fisika tuh untuk desainnya kan yang penting hasilnya kan bagus gitu kan hasil penelitiannya. Nah Pak, ini aku juga mau tanya, kan penelitian LPB-nya ini udah dari 2015 ya Pak ya? Dari 2005 malah. Dan pasti udah banyak penelitian yang ada gitu kan Pak. Gimana kalau misalnya di tahun ini hasilnya penelitiannya sama kayak yang di sebelumnya? Jadi dalam hal ini kita bukan ngejar anak kayak apa ya, doktoral gitu ya, yang harus baru banget gitu. Iya sih, Pak. Jadi karena niatnya adalah untuk pengembangan tadi, empati, perumusan masalah, logikanya pastinya harus ada pembeda gitu, tapi bukan yang benar-benar novelty-nya. Kita bukan kejar ke situnya sih gitu. Pola pikirnya yang kita lihat. Misalnya udah ada orang ngerjain ini di Aceh misalnya, karena kondisi di Aceh kayak gitu-gitu. Tapi ternyata di Banten misalnya, di Serang ada permasalahan yang serupa, mungkin bisa aja diselesaikan dengan cara orang yang di Aceh tadi misalnya. Dicoba di sini, dianalisis datanya, itu nggak masalah kok. Gitu. Menarik ya, menarik banget Pak, serius. Kalau jadi anak SMA mau kan? Aku kebetulan fisika. Masih SD. Aku kebetulan masih SD ya. Oke nih. Tapi kalau misalkan misalnya kok Kevas nih seorang anak SMA mau ikutan gitu kan. Tapi masih ikutan atau enggak ya? Kira-kira kita kan butuh kayak suatu hal yang bikin kita semangat. Mungkin hadiah. Nah, selain sertifikat, dapat apa tuh Pak? Jadi seluruh peserta sih pasti dapat sertifikat kepesertaannya itu. Jadi walaupun gratis kita kasih sertifikat untuk kegiatan lomba ini. Yang juaranya nanti akan ada sertifikat tambahan. Kami bekerja sama dengan Pemprov Banten nih. Jadi sertifikatnya pun di-acknowledge oleh Pemprov Banten nantinya. Sertifikat rumah berarti ya Pak? Bukan. Bukan ya? Bedah rumah itu. Itu oleh BPN gitu, bukan memang. Di bedah rumahnya. Kirain dapat sertifikat rumah Pak. Enggak ya Pak ya? Dapat sertifikat juara dan di-acknowledge oleh Pemprov Banten. Kemudian kita juga memberikan kesempatan nih buat yang juara ini untuk bergabung di UMN tentunya dalam skema beasiswa prestasi gitu. Masuk nanti. Masuk nanti. Masuk, aman, pasti masuk ya. Oke. Tapi sorry. Berarti memang hadiahnya ini berbentuk sertifikat ya Pak ya? Iya, berbentuk sertifikat. Oke, sip. Nah Pak, ini juga kelupaan tadi. Berapa lama waktu pengerjaannya Pak? Maksudnya dia meneliti itu berapa lama? Durasinya berapa lama? Durasinya dari sekarang boleh langsung dimulai. Meskipun belum daftar? Belum daftar nggak masalah, soalnya pada waktu pendaftaran itu adalah mendaftarkan hasil penelitiannya. Jadi kita punya batas waktu itu 10 Oktober 2022. Masih panjang ya Pak ya? Panjang, itu adalah batas waktu pendaftaran. Jadi pendaftaran dibuka dari sekarang. Di 10 Oktober itu mendaftarkan hasil penelitian. Di tanggal 25 dan 26 Oktober baru teman-temannya presentasi di UMN nanti gitu. Pak, kalau ada anak yang belum pernah nonton sama sekali, mau lihat contoh penelitiannya tuh kayak gimana sih? Bikinnya tuh kayak apa sih? Itu ngeliatnya di mana Pak? Kalau mau cari contoh-contoh penelitian presentasi ya yang udah pernah ada, itu boleh di YouTube banyak. Di YouTube banyak. Keywordnya lomba peneliti belia. Itu lomba peneliti belia itu udah banyak. Coba cari contoh. Nanti. Kayaknya menarik ya. Pak, yang udah kerja nggak boleh Pak? Nggak boleh. Lah katanya masih SMA. Iya. Lupa ya. Krisis identitas. Oke. Tapi kalau misalnya nih ceritanya kok Kevas mau nanya lagi nih. Masih kurang informasinya tentang LPB ini. Kira-kira bisa kemana sih Pak? Kalau mau tanya-tanya lagi bisa lewat IG. IG-nya IG UMN bisa. Kemudian juga IG partner kita yaitu CYS Indonesia itu juga bisa, atau lewat Facebook. Jadi ada Facebook Peneliti Belia Indonesia. Itu juga boleh masuk ke situ. Berarti nanti kalau Instagram tinggal di DM aja, kalau untuk Facebook tinggal di message aja. Message aja di situ. Atau mau IG Bapak? Ya IG saya juga boleh. Atau mungkin IG anak SMA ini? Berbeda. Oke.
Tapi kalau tadi kan sempat ngobrolin tentang ternyata UMN ini ada salah satu mitranya ya. Betul. Nah, mungkin Pak Niki boleh ceritain kayak misalkan kenapa sih kok UMN ini bisa menjadi salah satu mitra dari lomba yang ternyata udah tingkatnya ini udah nasional. Betul. Mungkin sebelum itu nambahin, jadi di level nasional nantinya juara-juara nasional itu akan mewakili Indonesia loh ke level internasional. Oh, di internasional juga ada Pak? Jadi jenjangnya memang dari provinsi ke nasional terus ke internasional. Interlokal ada nggak Pak? Oh beda. Iya, lanjut. Kalau boleh ke internasional nanti ada jenjangnya. Jadi karena melihat bahwa ini jenjangnya sampai ke internasional, baik tadi alasannya kenapa UMN tertarik situ gitu. Satu, kita pengen narik potensi-potensi teman-teman daerah Banten nih yang saya yakin juga banyak nih potensi-potensinya. Banyak siswa-siswa SMA ataupun SMP yang punya gebrakan lah atau punya pemahaman mengenai penelitian ini untuk bisa diaplikasikan. Karena akan dibawa nih sampai ke internasional, itu kan juga mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama provinsi Banten juga gitu. Jadi UMN tertarik akan hal itu juga untuk internasionalisasi, tapi juga kearifan lokal juga diangkat. Nah, oleh karena itu kita berkomitmen bekerja sama dengan CES, dan CES melihat UMN punya komitmen, UMN punya kapasitas untuk bisa melakukan hal ini. Akhirnya kita bisa bermitra. Alhamdulillah seperti itu. Keren. Tepuk tangan dulu buat UMN dan juga buat LPB. Berarti dan juga buat Pak Niki. Nggak dipotong lagi. Berarti nanti setelah menang masuk kuliahnya di UMN ya Pak ya? Iya dong. Boleh dong. Iya, tentunya. Iya dong, kan dapat beasiswa di UMN ya Pak ya? Iya, betul. Salah satu privilege-nya. Privilege-nya, betul. Oke, apa lagi nih Kak Zalfa? Mungkin tunggu apa lagi? Nah. Tadi kan mungkin dari sobat UMN mau coba masuk ternyata menang gitu kan, menang dan aduh kira-kira mau melanjutkan kemana ya? Nah, gitu. itu bisa. Kira-kira kemana sih Kak Keva? Ke UMN bisa. Tapi apa tuh? melalui apa tuh? Nah, bisa banyak cara teman-teman ya. Jadi bisa ada jalur non-tes ya, yang kayak tadi menang LPB itu bisa teman-teman. Kalian bisa masukin sertifikatnya gitu ya. Minimal juara 3 tingkat kota, ini kan udah tingkat nasional gitu ya. Jadi udah pasti bisa dapetin untuk beasiswanya teman-teman gitu ya. Dan atau dari ranking bisa, dari OSIS bisa, dari apalagi orang tua guru itu juga bisa gitu ya. Jadi banyak cara untuk bisa masuk ke UMN kayak gitu. Dan nanti kalau mau ikutan jalur tes beasiswanya juga bisa. Kalau tes beasiswanya itu bisa dapat sampai 8 semester. Wah. Sampai lulus. Menarik ya. Sampai lulus bisa dapetin beasiswanya kayak gitu. Jadi yang mau non-tes boleh, yang mau tes beasiswa juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, untuk pendaftarannya bisa nanti langsung daftar ke bit.ly/UMN2023. Itu buat teman-teman yang baru naik ke kelas 12 gitu ya. Kalau buat teman-teman yang udah lulus nih, masih belum dapat kampus, belum dapat beasiswa, masih bisa daftar juga ke bit.ly/tesbeaumn22. Kecil semua huruf tulisannya kayak gitu ya. Seperti itu Kak Zalfa. Dan juga mungkin aku mau menambahkan lagi, boleh. Mungkin sobat UMN lupa kalau misalkan ternyata untuk informasi tentang LPB ini nanti bisa dihubungi aja ke IG UMN, IG CES dan juga tadi Facebooknya ya Pak ya. Facebooknya itu di lembaga di mana Pak? Lomba Peneliti Belia gitu. Dan juga kalau misalkan ternyata sobat UMN mau langsung submit gitu ya Pak ya, mau langsung submit itu ada di bit.ly/LPB Banten UMN 2022 pendaftaran. Dan kalau misalkan sobat UMN ternyata mau lihat-lihat dulu nih, mau kayak kepoin dulu atau mungkin mau cari template-nya, dokumen dan segala macam, itu bisa di bit.ly/LPB Banten UMN 2022 dokumen. Yes, nanti pasti ada di deskripsi, ada nggak? Ada. Yang ngerepotin Edi. Banget ya. Nggak apa-apa ya. Oke, sip. Kalau gitu, ini kalau kita ngomongin terus bisa sampai besok nih. Karena menarik banget topiknya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya udah cukup jelas ya Pak ya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung masuk ke yang tadi udah diinfoin Kak Zalfa ya. Itu aja ya Kak Zalfa ya. Itu aja. Dan terima kasih banyak Pak Niki. Terima kasih banyak Pak Niki. Aduh, terima sudah kasih banyak juga kok Kevas kasih katanya banyak. mau
mau daftar. Terima kasih juga sobat UMN yang setia menonton podcast UMN. Yes. Terima kasih Semoga banyak. sobat UMN bisa menang dan juga bisa melanjutkan dari yang Amin. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Podcast lainnya. Dadah. Dadah.